Hai guys, balik lagi dengan gue Jonathan. Dan di video kali ini gue bakal nge-review dan sebenarnya kayak ngarah ke modifikasi ya dari keyboard barunya VX. Sebenarnya nggak baru-baru banget, harusnya barengan sama GT8. Cuman ya, ini adalah video tentang GT6. Oke, jadi si keyboard GT6 ini adalah keyboard baru dari VX yang ukurannya itu 65% exploded sama kayak GT8, exploded 75, cuma bedanya sama GT8 tuh dia nggak ada F-row. Jadi bisa dibilang sedikit lebih kecil, cuman plus minus saja. Oke, pertama gue mulai dulu dari reviewnya. Dan untuk reviewnya itu kayak biasa, gue mulai dari build-nya terlebih dahulu. Untuk build keyboard ini dia tuh dibagi menjadi 3 bagian. Ada top case, bottom case, dan juga plate. Untuk plate-nya dia logam sama kayak GT8, dan untuk coating-nya itu sama kayak GT8, dia juga gampang lecet. Setelah itu untuk top dan bottom case-nya itu dia menggunakan plastik yang kerasa cukup kokoh. Tapi kalau misalnya kalian mau ngebandingin sama GT8, di tangan sih menurut gue si GT8 tuh sedikit lebih kokoh dibandingin si GT6. Kalau misalnya kita putar keyboard ini dan lihat di bagian bawahnya, dia itu ada 4 rubber feet dan juga 2 flip up feet. Untuk flip up feet-nya itu dia 2 stage, jadi kalian bisa adjust mau setinggi apa keyboardnya. Terus di bagian bawah keyboardnya dia juga ada tombol on off yang buat on offin wireless mode-nya. Tapi yang berbeda banget dari GT8 adalah di bagian bawahnya dia nggak ada slot buat dongle 2,4 GHz. Jadi si dongle-nya itu bisa dibilang relatif mudah buat hilang ya kalau dibanding GT8. Soalnya kalau si GT8 itu kan dia ditempel di bawah keyboardnya. Kalau yang ini dia tuh ntar dikirimin dalam kayak kantong plastik kecil gitu. Jadi buat nyimpennya menurut gue sih agak susah. Terus untuk berat keyboard ini dia di sekitar 700-an gram yang bisa dibilang cukup berbeda ya sama GT8. Nah, kalau misalnya kalian mau compare side by side sama GT8, si GT6 ini bisa dibilang tuh lebih ringkih gitu kerasa di tangannya. Jadi si GT8 menurut gue pribadi sih dia punya build lebih oke di tangan dan kayak gue megangnya tuh lebih senang si GT8 dibandingin GT6. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang keycap keyboard ini. Nah, untuk keycap di keyboard ini dia bisa dibilang sama persis kayak GT8, tapi di unit gue yang GT6 ini nggak ada defect kayak di GT8. Jadi menurut gue sih win. Kalau untuk specification-nya, dia itu menggunakan ABS double shot dengan ketebalan sekitar 1 mm dengan font yang bisa dibilang tidak alay. Terus di beberapa keycap itu dia juga ada Soft Legends yang diprint menggunakan pad printing. Terus kalau misalnya kalian mau ganti keycap, kalian nggak usah khawatir menggunakan jari profile, soalnya dia itu udah south facing. Nah, untuk keycap ukuran spesial yang kalian butuhin adalah 1,75U untuk redshift-nya, 1U 3 biji buat di bottom row-nya. Kalian ngomongin keycap, gue bakal ngomongin encodernya. Untuk encodernya dia berbahan logam, dan sebenarnya ini gue baru nemuin di GT6 ini dan di GT8 sebenarnya sama aja. Cuma gue baru lihat bahwa ternyata si encoder ini nih bisa dilepas bagian logamnya. Ini sebenarnya kayak fitur yang agak nggak guna, tapi ya nice to know aja. Jadi gue bakal sebutin. Dan kalau misalnya kalian mau ganti knob-nya itu, kalian juga harus memperhatikan bahwa si encoder di keyboard ini dia itu yang bentuknya D-shape. Jadi kalian kayak kalau mau ganti harus lihat-lihat dulu untuk encoder yang support, karena nggak semua encoder support. Terus sekarang gue bakal lanjutin ke switch. Untuk switch di keyboard ini dia datang dengan OTEMU dengan 3 varian. Ada OTEMU blue, brown, dan juga red. Untuk unit gue dikirimin OTEMU brown, dan thankfully bukan yang blue kayak kemarin. Thank you VX. Dan untuk badge OTEMU di keyboard ini bisa dibilang sih cukup bagus ya, soalnya gue nggak ngalamin ada kayak scratchy yang sangat signifikan atau misalnya inkonsistensi yang sangat amat noticeable. Cuman yang gue masih bisa notice itu tuh dari spring pingnya yang masih cukup noticeable ya. Terus kalau misalnya kalian mau ganti switch juga sebenarnya nggak masalah, karena si keyboard ini tuh menggunakan hot swap yang bisa dibilang universal dengan 5-pin support dan juga untuk LED-nya flash. Nah, tapi unfortunately si GT6 itu di key nomor 1 yang di atas ini nih, dia itu ada kayak semacam notch gitu, jadi LED-nya tuh nonjol, dan ini nih disebabkan oleh adanya USB portnya di bagian bawahnya. Jadi si LED itu nggak bisa datar, dan menurut gue sih ini agak menyebalkan karena anggapannya kalian kayak switch-nya kalau misalnya nggak support SMD LED, dia bakal kayak belang sendiri di satu switch itu, jadi kayak cukup menyebalkan. Nah, terus yang gue bisa point out lagi, untuk row paling atasnya itu dia north facing, dan sebenarnya sih ini nggak masalah karena dia itu nggak bakal nyebabin interference di cari profile. Terus sekarang gue bakal lanjutin ke stabilizer. Untuk stabilizer di keyboard ini dia tuh bisa dibilang sama persis kayak GT8 dengan model stabilizer barunya VX yang bisa dibilang rattle-nya itu minim dan juga bisa dibilang cukup enak lah dipakainya. Nah, tapi sayangnya masalah yang sama kayak di GT8 adalah dia punya stabilizer tuh gampang lepas dari plate-nya. Jadi harus sedikit hati-hati aja kalau lepas keycap. Kalau misalnya untuk fitur si keyboard ini, dia itu memiliki 3 koneksi. Ada kabel, Bluetooth, dan juga 2,4 GHz. Untuk 2,4 GHz pakai dongle yang tadi gue udah bilang, dia itu nggak ditempel di keyboardnya jadi gampang hilang.
Untuk Bluetooth-nya dia bisa support untuk 3 device, dan untuk kabel ya kabel aja. Untuk baterai di keyboard ini dia tuh menggunakan baterai 2200 mAh, dan untuk lifespan baterainya itu bisa dibilang sekitar 3-4 hari dengan pemakaian gua dan LED-nya full on. Jadinya bisa dibilang relatif standar lah. Terus kalau misalnya nggak pakai LED, sekitar 1 mingguan ini masih belum mati sih keyboardnya. Setelah itu kalau misalnya kalian lagi ngecas keyboard ini, yaitu kayak dicolokin di USB portnya itu, dia bakal nyala, kontrol bakal warna hijau, dan kalau misalnya udah penuh baterainya dia bakal mati. Terus kalau misalnya baterai udah lowbat, si kontrol itu bakal kedip-kedip warna merah. Untuk konektivitasnya sendiri gue nggak ngerasakan adanya delay, meskipun pasti ada delay, tapi kayak minim banget. Gue pakai buat main game dan juga buat ngetik itu kagak berasa delaynya. Terus untuk keyboard ini dia itu juga memiliki RGB LED dengan banyak mode sama kayak GT8 yang bisa dikontrol secara onboard atau menggunakan software. Nah, speaking of software, si software di keyboard ini juga mirip-mirip sama GT8, bisa dibilang sama persis bahkan. Untuk software itu sekali kalian ganti, dia itu nggak usah kalian colokin terus atau software dibuka terus. Soalnya dia punya onboard memory, dan untuk software itu apa yang diganti dia bakal nge-stay di keyboardnya. Kalau misalnya untuk aksesoris di keyboard ini, kalian bakal dapetin satu kabel Type A to Type C yang bisa dibilang cukup standar. Setelah itu kalian juga bakal ngedapetin satu 2-in-1 switch dan keycap puller. Untuk switch dan keycap puller ini bisa dibilang cukup oke dan bagus. Untuk VX udah kayak nge-include yang 2-in-1 ini dibandingin yang plastik-plastik gak jelas sama yang logam kecil gitu. Oke, sip. Untuk bagian untuk previewnya kurang lebih sampai situ aja, dan sekarang gue bakal lanjutin ke modifikasi keyboard ini. Tapi sebelum gue mulai modifikasi dan mulai bongkar, gue bakal cantumin dulu untuk typing test si keyboard ini pas stock. Sekarang sudah selesai dan gue bakal ngelanjutin ke modif dan juga ngebongkar. Kita mulai dulu dari plate adisionalnya, yaitu plate polikarbonat. Untuk plate polikarbonat itu harganya 150.000, dan untuk plate-nya itu bisa dibilang bakal ngubah karakter keyboard ini sangat amat signifikan. Untuk plate polikarbonat ini sayangnya dia punya cutout itu tuh kelihatan ada machining marks-nya atau kayak semacam jabrik-jabriknya gitu. Itu dia bakal ngeganggu sama kalian pas nge-mounting switch-nya. Jadi saran gue itu adalah pas kalian baru pertama dapat barang ini, kalian potong pakai cutter tuh di bagian-bagian yang kayak kotornya gitu, atau misalnya pakai amplas. Itu bakal nge-improve banget pas kalian lagi masang switch-nya. Soalnya kalau misalnya dia itu jabrik-jabrik, si switch itu tuh nggak bakal nempel di plate-nya tuh dengan baik gitu. Jadi nanti si switch itu bakal kelihatannya kayak semacam bergelombang gitu, kayak kalian bisa lihat di keyboard gue ini. Kenapa gue kagak bersihin? Karena gue malas, dan kurang lebih gitu aja. Soalnya dia kayak nggak nyebabin adanya masalah di keyboard gue, cuma secara visual aja, dan jujur gue nggak sesering itu ngeliatin keyboard gue. Terus untuk secara desain plate-nya itu, dia memiliki kayak semacam lip buat gasket, yang si VX udah nggak mau pakai kata gasket lagi di barang ini, dan mereka itu juga ngasih semacam kayak poron sheet gitu. Dan untuk poronnya itu bisa dibilang tipis ya, kayak bukan tebelnya tipis gitu, cuman kayak panjang kayak lebarnya. Panjangnya sih normal, cuman lebarnya itu tuh kayak tipis banget, dan menurut gue pribadi sih tuh cukup nyebelin, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Oke, sekarang ke bagian ngebongkar sama modifikasinya. Nah, kita pertama mulai dulu dari ngebongkar. Jadi kalian harus nyiapin sesuatu benda yang tipis dan sebenarnya obeng. Cuman obengnya ini buat ngelepasin si PCB dari plate-nya. Si GT6 ini berbeda dengan GT8. Si GT8 kan ada kayak screw yang kalian harus lepas di bawah fitnya. Kalau ini nggak ada. Jadi buat ngebongkar keyboard ini bisa dibilang sama persis sama GT8. Jadi kalian cuma tinggal pakai benda tipis itu, dicetekin di bagian samping kanan kiri atas bawahnya itu, dan kurang lebih begitu aja. Pas top case udah lepas, kalian cuma tinggal angkat plate-nya,
Setelah itu kabel JST yang hubungin si plate dengan baterai yang nempel di casingnya itu dilepas. Kalau itu kan cuma buat ngebongkar si bagian case dan juga plate segalanya gitu. Kalau gue sekarang mau ngebongkar total. Kalau kalian mau ngebongkar total, step pertama yang kalian harus lakukan setelah pembongkaran yang tadi itu, kalian pakai obeng lepas skru yang di PCB-nya. Itu kalian lepas kayak biasa aja. Skrunya kalau misalnya kalian mau ganti ke plate polikarbonat, itu ntar bisa ditempelin lagi di plate yang sebelumnya ini, yang di plate logamnya. Dan setelah itu kalian bisa ngelepasin switch satu persatu, atau kalau misalnya kalian pengen melakukan sesuatu yang sangat bahaya, bisa ikutin kayak gue begini. Cuman jujur gue sangat tidak merekomendasikan menggunakan teknik seperti ini. Oke, sampai sini udah cukup jelas kan? Nah, untuk modifikasi yang gue bakal lakuin di keyboard ini gue list dulu nih. Jadi pertama gue bakal ngemodif si casingnya itu, bagian bawahnya itu bakal gua bisa dibilang kutip-kutip rombak, dan untuk bagian atasnya itu nanti bakal gua modify sedikit. Ini jelas akan merusak barang dan akan menghanguskan garansi. Setelah itu yang gua akan lakukan lagi adalah mengganti switchnya. Untuk switchnya gua akan menggunakan Gateron Yellow Milky yang gua farm dari keyboard lama gue, dan gue pribadi sih cukup suka dengan switch ini. Kalau misalnya untuk stabilizernya gue nggak ganti karena stabilizer bawahnya udah lumayan bagus, dan jelas gue bakal ganti plate. Sekali lagi, gue bakal pakai disclaimer dulu bahwa modifikasi ini bakal ngerusak keyboard kalian, jadi kalau kalian takut jangan dilakukan karena ini bisa dibilang sangat ekstrim modifikasinya, kayak kutip-kutip sangat ekstrim gitu. Oke, mari kita mulai. Jadi pertama gue bakal ganti ke plate polikarbonat. Untuk plate polikarbonat itu tuh dia itu propertinya tuh gampang bengkok. Jadi kalau misalnya kalian masang switch, si switch itu tuh nggak segampang itu ngeklip di bagian hole switchnya. Jadi pas kalian tekan itu malahan si switch itu tuh kayak nempel, cuman si plate itu kayak mendelep gitu. Nah, cara terbaik buat nge-counter ini yang gue lakukan adalah kalian tempelin dulu switch di plate. Jadi kayak beberapa switch atau semuanya juga boleh sih, bebas, terserah kalian. Setelah itu kalian taruh foamnya. Nah, untuk foamnya tuh di keyboard ini menurut gue tuh penting karena si plate polikarbonat ini kan saking bengkoknya, jadi kalian kalau misalnya nanti nempelin switch, dia itu tuh malah bakal jatuh meskipun samping-sampingnya udah nempel gitu. Si foam ini nih bakal kayak menjadi semacam penyangga gitu, dan menurut gue tuh ini penting banget. Jadi apa yang gue lakukan adalah gue putar plate-nya, gue taruh foamnya di plate-nya, kayak disamain aja sama bolongannya. Gue pastiin bahwa dia itu kayak nggak overlapping gitu. Jadi kayak nanti pas kalian masang switch itu dia nggak bakal kayak kejepit gitu lah. Soalnya kalau misalnya kejepit nanti urusannya cukup ribet, soalnya nanti bakal kayak nyebabin adanya kayak misalignment gitu. Setelah itu gue ambil PCB-nya, gue tekan di atasnya si plate dan foam combo itu. Jadi ntar si switch itu bakal kayak masuk ke ke PCB-nya. Nah, setelah gue melakukan itu, kalau misalnya kalian kayak cuma nempelin beberapa switch doang, kalian bisa nempelin semuanya. Atau kalau misalnya udah nempelin dari awal, ya sudah udah kelar gitu masalah kalian. Terus sekarang lanjut ke step 2. Untuk step 2 itu, asal kalian tahu si keyboard ini kan di bagian casingnya tuh atas bawah dia ada kayak semacam silicone pad gitu kan. Untuk silicone pad ini kalian lepas semuanya. Kenapa dilepas? Karena gue bakal ganti pakai poron. Tapi jangan dibuang dulu, lepas aja dan simpan terlebih dahulu, nanti bakal dipakai. Nah, terus sekarang buat silikon yang tadi kalian udah lepas itu, kalian kayak potong kecil gitu dan kayak semacam tempelin di bagian atas case-nya gitu, di bagian pojok-pojokannya kayak begini. Nah, kenapa gue melakukan ini? Karena dia itu tuh di plate PC-nya itu dia ada kayak semacam cutout buat di bagian sono, dan ini dilakukan karena kalau misalnya kalian nggak pakai rubber ini, nanti si poronnya nggak bakal nyampe, kayak dia tuh sedikit lebih dalam gitu lah anggapannya. Terus sekarang lanjut ke step ketiga, yaitu motong dan juga nempelin poron sheetnya ke plate dan juga casingnya. Untuk poron sheet ini di bagian bawah plate-nya saran gue sih nggak usah dipasangin. Nanti itu kalian masangnya di casing bagian bawah aja, disesuaikan dengan panjangnya si kayak semacam tempat gasketnya gitu. Kalau misalnya untuk di bagian atasnya, nanti kalian bisa tempelin di bagian atas plate-nya itu nanti pakai 2 lapis. Yang lapis pertama adalah poronnya, jadi plate, poron, dan untuk lapis yang keduanya itu kalian tempelin si karet tadi. Jadi plate, poron, karet. Nah, yang si karet tuh kenapa dipakai? Karena kalau misalnya kalian nggak pakai yang karet, itu tuh nanti si poronnya tuh nggak bakal nyampe ke top case-nya, dan dia itu kayak nanti nggak ada gunanya gitu loh bisa dibilang. Dan si karet itu tuh bakal kayak membuat semacam compression juga di poron atas bawahnya itu. Jadinya nanti kalian punya typing feel,
nggak super duper bouncy, dan juga lebih nggak harsh. Ini nih kalian pasang di semua stripnya itu kecuali di bagian yang spacebar. Soalnya di bagian spacebar itu bagian bawahnya nggak kemana-mana, dan di bagian atasnya kayak nggak guna juga kalian masang. Lagi pula kalau misalnya kalian taruh di bagian spacebar, nanti spacebarnya bakal kerasa stiff banget. Nah, terus sekarang ke bagian yang super invasif. Jadi kalian lihat nih, di bagian bawah ini kan ada kayak semacam pole-polenya gitu tuh, di bagian samping kanan kirinya itu, sama depan belakang juga ada, seinget gua. Dia tuh nanti bakal nabrak sama si plate-nya, dan ini menurut gua tuh kayak masalah. Soalnya pas dia nabrak itu, dia bakal kayak nyebabin suara yang harsh banget, sama dia bakal kayak mentok, dan mentoknya tuh kayak jadi keras gitu. Denger nih. Dari sininya nih. Nabrak dia. Ini juga dinabrak dikit, tapi ini nggak bersuara, ini nih bersuara. Otomatis kan ini mau coba ngebikin keyboardnya jadi gasket kan. Jadi kalau misalnya dia mentok, itu pasti jadi nyebelin, dan apa gunanya jadi gasket kan. Jadi yang kalian bisa lakukan adalah dipotong. Nah, ini ada downside-nya nih buat potong ini. Kalau kalian potong ini, si casing keyboard ini nih bakal kerasa sedikit lebih ringkih dibandingin awalnya. Sebenarnya nggak sedikit sih, secara signifikan bakal lebih ringkih. Dan menurut gue pribadi, kalau misalnya kalian lebih peduli build quality dibandingin typing experience, jangan lakukan ini. Atau kalau misalnya kalian takut bakal ngerusak, jangan lakukan ini. Tapi buat gue pribadi, gue akan lakukan ini karena ya namanya juga keyboard, siapa sih yang megang build keyboard terus-terusan gitu kan. Dan ya, setelah dipotong dan juga dimodifikasi cukup drastis, hasilnya kayak gimana? Untuk hasilnya, gue bisa bilang dia itu jauh lebih bouncy dan jauh lebih fleksi dibandingin stoknya. Soalnya kan asal kalian tahu, stoknya itu bisa dibilang mountingnya tuh sedih ya. Jadi si plate sama bottom case itu kayak nempel, anggapannya di kayak sandwich mount gitu. Dan dia itu bakal nyebabin typing experience yang jauh lebih stiff dibandingin sekarang. Kalau misalnya sekarang, gue bisa ngebilang dia itu tuh lebih fleksi dibandingin KBD 67 Lite. Dan ya, KBD 67 Lite tuh kayak orang biasanya pada bilang, ya kayak orang masih baru mulai tuh kayak, enak gitu. Dan ya, gue bisa menjamin si modifikasi gue di keyboard ini lebih enak dibandingin 67 Lite. Soalnya 67 Lite gue pakai seminggu gue gak kuat. Ini gue pakai lebih dari seminggu gue kuat. Jadi itu udah kayak bisa mendeskripsikan gitu. Tapi ya downside-nya dia bakal ngebikin si casing keyboard ini kerasa jauh lebih ringkih, dan juga dia bakal kayak anggapannya kutip-kutip ngerusak keyboard ini. Jadi do it at your own risk. Gue gak mau tanggung jawab kalau misalnya keyboard kalian rusak gara-gara modifikasi ini. Soalnya di keyboard gue nggak rusak. Kalau kalian rusakin keyboard kalian, masalah lo, bukan masalah gue. Dan ya, untuk modifnya kurang lebih gitu doang. Untuk sound testnya gue bakal taruh sekarang. Nah, sekarang ke pengalaman ya. Jadi, gue pakai keyboard ini yang secara stok tuh cuma 3-4 jam. Dan gue bisa bilang dari segi switch dan juga typing experience relatif oke. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena dia itu bukan tray mount. Soalnya kan kalau misalnya tray mount itu, dia bakal ada kayak semacam stress point di beberapa tempat yang pas kalian pencet tuh dia bakal kayak beneran keras banget. Nah, di keyboard ini dia itu bisa dibilang lebih merata dia punya stiffness. Dan sebenarnya stoknya itu tuh gak super duper stiff, dia sebenarnya bouncy dikit, cuman kayak harus beneran ditekan baru dapetin bouncy-nya. Dan gue sebenarnya bisa bilang keyboard ini secara stok no problem whatsoever, cuman ya bisa lebih baik. Nah, bisa lebih baik ini
melalui modifikasi. Untuk modifikasi yang gue lakuin di keyboard ini cukup signifikan. Kalau kalian sekarang lihat di video ini, beda kan sama B-roll kan. Yang ini udah warna merah, soalnya gue ngecat lagi. Dan untuk ngecat ini kayak sebenarnya kayak nggak ada dampak apa-apa kecuali beda warna doang. Biarin warnanya sama kayak dashmat gue. Nah, setelah dimodifikasi, jadi kayak gimana keyboard ini? Untuk keyboard ini, typing experience-nya gue suka banget. Dia itu nggak fleksi. Sebenarnya fleksi, cuman kayak nggak super duper fleksi sampai mengganggu. Setelah itu dia itu juga cukup bouncy, dan untuk bounciness dan flexiness-nya itu tuh sebenarnya cukup noticeable pas kalian ngetik biasa. Cuman kalau misalnya kalian beneran mau ngetes banget ya harus ditekan-tekan gitulah. Secara typing feel sih setelah dimodif kayak begini lebih enak jauh dibandingin stoknya. Cuman si keyboard ini pas stoknya itu juga sebenarnya nggak super duper problematic sih dari typing experience-nya, gue no problem juga. Cuman ya ini kan sebenarnya biarin dapat kayak feel yang kutip-kutip gasketnya gitu. Terus dari segi suara gue juga bisa dibilang cukup enjoy, karena ya suaranya sebenarnya not bad sih, kayak tadi kalian udah dengar gitu kan. Dia cukup muted dan juga nggak gitu berisik, jadi kayak gue cukup bahagia dengan keyboard ini. Terus kalau misalnya untuk layoutnya, sebagai daily driver gue cukup suka karena dia ada encoder yang bisa gonta-ganti volume suara. Dan sebenarnya yang paling masalah dari keyboard ini cuma satu sih, itu tuh dia nggak bisa ngeganti FN layernya, dan gue itu membutuhkan key delete. Jadinya kayak biasanya tuh kalau misalnya keyboard yang nggak ada key dedicated delete itu gue pakai FN dengan backspace, itu bakal nyebabin itu bakal kayak outcome-nya delete. Cuman dia nggak bisa, jadinya kayak agak mengganggu gitu buat gue pribadi. Cuman kayak ini nggak kayak terlalu ngefekin semua orang gitu lah. Dan sekarang untuk konklusi video ini, jadinya gimana menurut gue terhadap barang ini? Sama kayak GT8. Kalau misalnya kalian cari keyboard yang bisa dibilang oke buat modding, ini bagus buat modding. Cuman kalau misalnya as is, gue pribadi sih kurang suka ya. Jadi kalau misalnya kalian cuma buat pakai barang ini stok, gue kurang rekomen. Tapi kalau misalnya kalian punya niatan buat modding yang cukup ekstrim atau kayak pengen iseng-iseng coba-coba modding, keyboard ini gas aja. Soalnya menurut gue sebagai platform modifikasi sih oke banget ini barang. Palingan sih dari seluruh barang yang di video ini yang gue paling sebel, itu tuh cuma di bagian plate-nya doang. Soalnya si plate-nya itu tuh ya tadi itu kan dia jabrik-jabrik itu dan harus kalian bersihin sendiri. Tapi ya kayak anggapannya barangnya setelah di mod kayak begini, ini jadi sekitar 1,8 juta di luar artisan keycapnya. Jadi buat 1,8 juta sih gue cukup puas ya dengan barang kayak begini. Dan ya, thank you udah nonton sampai sini. Like and subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten gue. Untuk typing testnya udah gue taruh di atas, jadi gue nggak usah taruh lagi setelah ini. Dan setelah ini untuk video berikutnya gue ada keyboard low profile yang lucu. Ini semoga bisa jadi video beneran kalau masuk akal buat jadi video. Oke, sip. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Bye bye.